Faktanya, sekitar 97,1% orang tua menggunakan popok sekali pakai dalam perawatan bayi sehari-hari. Bayangkan, ratusan hingga ribuan popok sekali pakai mengalir di sungai setiap hari. Bukan lenyap, bukan terurai, tetapi terus mencemari tanpa henti. Akibatnya, terjadi penumpukan limbah yang memicu eksternalitas negatif seperti meningkatnya biaya pengelolaan sampah. Limbah popok yang sulit terurai dan mengandung zat kimia serta residu biologis berpotensi memicu pertumbuhan bakteri patogen seperti Escherichia coli yang mengancam biota perairan dan kesehatan manusia. Namun, hingga saat ini inovasi popok biodegradable dengan daya serap tinggi dan aman bagi kulit bayi masih terbatas. Oleh karena itu, kami menghadirkan Stecodia Pars sebagai solusi popok biodegradable dengan teknologi hydrogel superabsorben berbahan tongkol jagung, pati porang, dan kapas yang mampu menyerap lebih optimal serta berpotensi dimanfaatkan kembali sebagai media tanam, yang mana inovasi ini merupakan karya dari PKMK tahun sebelumnya. Dan bangga, kami dari tim Wan Cakrawala Universitas Negeri Malang yang beranggotakan saya, Imas Anggun, Nabila Sefira, Windasari, mempersembahkan Stecodia Pars popok biodegradable sekali pakai. Berkaitan dengan hal tersebut, riset kami menawarkan serta menghadirkan inovasi popok ramah lingkungan dan biodegradable berbasis limbah tongkol jagung sebagai alternatif material HSA atau hydrogel superabsorben dan dermatology test sebagai pengganti komposisi sintetis yang non-biodegradable. Dengan inovasi produk kami yang keseluruhan bagiannya dirancang dapat terdegradasi secara maksimal oleh lingkungan, sebab terbuat dari bahan alam berupa tongkol jagung, pati porang, serta kapas. Maka dari itu, kami dengan bangga menghadirkan inovasi, yakni Stecodia Pars, yang dapat menjadi solusi dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan menjadi produk popok sekali pakai yang biodegradable dengan secara efektif dan spesifik yang memiliki daya serap tinggi, lembut, serta mudah terurai. Stecodia Pars memiliki beberapa keunggulan utama. Pertama, dirancang untuk memberikan kenyamanan maksimal tanpa menimbulkan iritasi, karena menggunakan bahan kain yang lembut dan ramah bagi kulit bayi. Kedua, memiliki daya serap tinggi berkat teknologi hydrogel superabsorben yang mampu menyerap hingga ratusan kali dari beratnya, sehingga menjaga kulit tetap kering lebih lama. Ketiga, limbah popok yang telah digunakan berpotensi dimanfaatkan kembali sebagai media tanam, sehingga mengurangi beban pencemaran lingkungan. Keempat, kemasan produk juga dirancang ramah lingkungan dengan penggunaan kertas dan tinta biodegradable, serta pembungkus bebas plastik konvensional. Tingkat kesiapan teknologi riset Stecodia Pars mencapai TKT level 8, dengan lolos berbagai uji mulai dari uji standar SNI, uji biodegradabilitas, uji daya serap, serta uji iritasi. Dengan TKT utama yang berfokus pada teknologi hydrogel superabsorben berbahan tongkol jagung, pati porang, dan kapas yang menjaga daya serap lebih tinggi dibandingkan polimer superabsorben, serta bersifat biodegradable sehingga ramah lingkungan. Inovasi kami tidak hanya meningkatkan kualitas popok sekali pakai, tetapi mendukung pencapaian SDGs, khususnya konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, serta perlindungan ekosistem. Selanjutnya, proses produksi Stecodia Pars telah dilakukan sesuai SOP, serta didukung kerjasama dengan berbagai mitra penyedia bahan baku, sehingga Stecodia Pars layak untuk dikomersialisasikan. Dalam strategi pemasaran, Stecodia Pars menggunakan dua pendekatan, yakni B2B dan B2C. Melalui B2B, produk dipasarkan dengan sistem konsinyasi ke berbagai mitra seperti apotek, supermarket, baby care, dan baby spa. Sementara itu, pada B2C, pemasaran dilakukan secara langsung kepada konsumen melalui platform digital seperti WhatsApp, Shopee, Instagram, dan website resmi dari Stecodia Pars. Pengembangan startup Stecodia Pars dilakukan melalui pendekatan scale-up yang terdiri dari 4 strategi utama. Pertama, partnership. Berfokus pada kerjasama dengan berbagai stakeholder untuk memperkuat jaringan bisnis, baik dalam distribusi, produksi, maupun dukungan keberlanjutan. Kedua, funding. Menekankan pada perencanaan berbasis inovasi, guna memastikan pengembangan produk berjalan efektif dan mampu menjawab kebutuhan pasar. Ketiga, masif strategi. Merupakan upaya memperoleh pendanaan secara besar-besaran untuk mempercepat ekspansi dan meningkatkan kapasitas produksi. Terakhir, exit round, mengarah pada tahap pengembangan dan komersialisasi dalam skala industri, di mana produk tidak hanya diproduksi secara massal, tetapi juga siap bersaing di pasar yang lebih luas. Secara keseluruhan, keempat strategi ini saling terintegrasi sebagai tahapan pertumbuhan startup dari tahap awal hingga mencapai skala besar.
Dari sisi kelayakan ekonomis, Steiko Diapers memiliki potensi pasar yang menjanjikan dengan estimasi 27.700 orang tua bayi yang tertarik pada green product serta 830 calon pelanggan di Malang Raya. Segmentasi pasar difokuskan pada keluarga dengan bayi usia 6 hingga 12 bulan yang memiliki intensitas penggunaan popok yang tinggi. Dengan peluang tersebut, Steiko Diapers dinilai layak untuk dikomersialisasikan karena dapat dimanfaatkan kembali sebagai media tanam, mendukung penghijauan, serta mendukung SDGs 12 terkait konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Keberlanjutan inovasi Steiko Diapers sebagai inovasi popok bayi biodegradable berbahan tongkol jagung diwujudkan melalui strategi partnership dengan berbagai stakeholder seperti Kementerian Riset dan Teknologi, Dinas Lingkungan Hidup, Rumah Sakit Ibu dan Anak, daycare, investor, supplier, serta pihak konsorsiasi guna mendukung pengembangan inovasi dan perluasan pasar. Selain itu, strategi pendanaan dilakukan dengan menargetkan program seperti Prima dari BRIN, Hili Riset, dan Kedareika sebagai upaya untuk memperkuat riset dan hilirisasi produk. Setelah memperoleh pendanaan, dilakukan masif strategi untuk memperluas jangkauan pasar, meningkatkan kapasitas produksi, serta memperkuat posisi Steiko Diapers sebagai solusi ramah lingkungan dalam mengurangi limbah popok dan menjaga ekosistem, serta layak untuk dikomersialisasikan. Berdasarkan BEP unit masing-masing ukuran, produk Steiko Diapers memerlukan volume penjualan yang berbeda untuk mencapai titik impas. Perbedaan ini menunjukkan bahwa tingkat efisiensi setiap ukuran berbeda, di mana ukuran M lebih cepat menutup biaya, sementara ukuran XL menghadapi tekanan penjualan yang lebih tinggi akibat margin yang relatif lebih kecil. Dari segi finansial, Steiko Diapers memiliki hasil payback period 8,6 bulan. Hal ini menunjukkan bahwa usaha Steiko Diapers memiliki kemampuan pengembalian modal yang relatif cepat, bahkan sebelum tahun pertama, sehingga produk ini layak untuk dikomersialisasikan. Terdapat beberapa capaian yang akan dicapai Steiko Diapers, diantaranya keterlibatan dalam komunitas pengelolaan lingkungan, partisipasi dalam workshop dan pameran inovasi, hingga pengurusan legalitas dan hak cipta usaha. Keterlibatan dengan bank sampah dan komunitas peduli lingkungan menunjukkan komitmen awal terhadap isu keberlanjutan. Partisipasi dalam workshop dan pameran menjadi langkah untuk memperkenalkan serta menguji penerimaan produk. Sementara itu, pengurusan legalitas dan hak cipta merupakan bentuk kesiapan administratif yang penting dalam pengembangan usaha. Secara keseluruhan, capaian ini menunjukkan progres yang baik, tetapi ke depan perlu difokuskan pada peningkatan dampak nyata, skalabilitas, dan keberlanjutan usaha. Steiko Diapers hadir sebagai inovasi popok bayi biodegradable berbahan tongkol jagung yang aman, berdaya serap tinggi, dan ramah lingkungan. Cegah ruam dengan Steiko untuk kenyamanan hari ini dan keberlanjutan esok hari.